Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel YouTube saya, Raden Arya Pradana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Dua orang indigo yang mempunyai keahlian khusus yang diberikan Allah berupa penglihatan, olah rasa, pendengaran, bahkan penerawangan. Ya, kita kedatangan tamu. Yang pertama ada Mas Dadung. Mas Dadung ini adalah pecinta budaya, termasuk melestarikan keris dan segala macam. Terus. Nah, yang berbau-bau warisan leluhur. Yang kedua ini adalah Mas Husen. Mas Husen ini dari mana, Mas Husen? Saya dari tadi di sini. Saya dari Aceh. Dari Aceh. Kalau Mas Dadung? Asli Kediri, Jawa Timur. Asli Kediri. Nah, alhamdulillah hari ini bersilaturahmi karena kebetulan pada hari ini saya dimintain tolong untuk melakukan pengobatan terhadap kedua sahabat saya yang secara tidak sengaja karena dalam suatu kondisi itu terdapat suatu hal yang tidak wajar di dalam dirinya. Nah, untuk itu kita akan berbincang dengan Mas Dadung dan Mas Husen. Nah, kalau Mas Husen dulu sebelum ke Mas Dadung. Mas Husen untuk indigo itu merasakan sejak kapan, Mas? Lebih tepatnya sih sebelum nikah, usia 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Ya. Baru ngerasain ada rasa gesekan-gesekan kayak misalnya lewat tempat angker, tapi lebih terasa lebih gitu, kayak mulai 20 tahunan lah baru terasa banget kayak 20 tahunan. Nah, apa yang pertama kali Mas lihat atau rasakan? Sebetulnya bukan ngerasain lagi kalau itu. Mulai anehnya ketika saya ngerasain itu, saya pernah ketinggalan kunci. Perasaan kunci itu saya bawa di tas, tapi ternyata kunci itu ada di rumah. Tiba-tiba ada kunci dalam tas saya buka toko dengan kunci tersebut. Setelah saya sampai itu tadi hanya saya membayangkan, dirasa itu kunci itu ada di tas, tapi betul-betul ternyata saya lihat kuncinya itu tidak ada di tas dan masih ada di laci rumah. Nah, mulai semenjak itu sebetulnya itu udah mulai agak-agak kok rasa bisa menghadirkan apa yang saya tuju. Oke. Gitu. Berarti itu menghadirkan ya, berarti Iya. apa ya, kalau Mas Dadung itu apa ya? Apa keluarnya itu apa ya? Kelebihannya itu apa ya? Apa ya? Kalau dibilang itu. Apa itu namanya? Kayak apa? Feelingnya lebih. Apa tepatnya apa? Yakin kunci itu nggak tertinggal ada di tas, tapi ternyata kunci tertinggal di laci. Tapi itu nyata, wujud, dan saya bisa buka toko, tapi ketika saya lihat di laci ada kunci saya, loh, kunci di tas mana saya cari nggak ada. Itu aja sih Mas yang paling dahsyat. Itu sama waktu saya nggak sadar SMP saya ngerubah rapor. Jadi gini ceritanya tuh, waktu itu adekku itu lihat rapot, katanya kakakku lihat rapot, aku nggak naik kelas karena ambil rapot kan. Nah, adikku buka rapot, aku di situ cuman hanya gue harus naik kelas, nggak boleh nggak naik kelas gitu kan. Tiba-tiba adikku buka, loh kok ini namanya
kok hidungnya kayak babi, Bang Husen. Ah. Loh, terus ini namanya beda. Yusuf Bayrullah, bukan nama saya, Muhammad Husen ya. Nah, dari situ saya belum sadar itu ibaratnya kayak rasa tadi saya olah nggak bisa, saya harus naik kelas. Jadi seperti itu pas yang saya nggak sadar itu mungkin SMP ya, tapi pas bener-bener merasain ini kayaknya agak beda, itu kunci itu. Jadi ternyata saya naik kelas, rapot itu tertukar. Padahal yang ambil ibu saya ke sana ke sekolah. Jadi ibuku ngambil rapot, minta rapot Muhammad Husen, guruku ya wali kelasku kasih rapotnya, sampai rumah rapot berubah. Kayak aku nggak terima kalau aku nggak naik kelas, aku lapor nggak ngerti deh, nggak ngerti di hati tuh deg, rasa harus naik harus. Jadi kalau kata ada ajengan aku lihat kamu tuh orang suka maksa, apa yang kamu mau tuh kamu suka maksa, padahal itu nggak gitu. Kamu maksa orangnya, minta maksa untuk ya seperti apa yang kamu mau, padahal itu bukan wewenangnya, dia bilang gitu. Nanti di usia 40-an kamu ngerti maksudnya gitu. Nah, tapi belum sadar itu tuh hal yang ya sebetulnya ya berjalannya itu nggak seperti biasa. Nah, ketika kunci saya bayangin tiba-tiba ada di tas, ternyata kunci memang saya lupa bawa. Nah, itu mulai sadar, loh siapa yang taruh kunci di sini. Rasa aja yang kepengen harus ada kunci. Saya nggak ketinggalan kunciku, ada di tasku gitu loh. Jadi rasa sama dari kekuatan rasa pikiran. itu. Kalau penglihatan mungkin baru tadi Mas. apa itu? Ya tadi kesini agak nggak berat, nggak bisa lihat apa-apa ya. Sekarang terang. Terang sekarang. Terang ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin karena kotor mata di luar sana lihat yang macem-macem kan, yang harusnya bukan sejatinya dilihat ya. Kita nggak cerita loh Mas. Iya, nggak cerita. Nggak ada sendiri nih. Kang Mas yang kasih tahu itu semua tadi ya betul, memang seperti itu. Jadi Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi Ini nggak kesengajaan loh guys. Ini kita hadir di sini, saya juga baru kenal hari ini ke Saja juga Kang mendadak. Mas. Dan ya alhamdulillah nambah saudara, Insya makin Allah. kenal, jadi silaturahmi. insya Allah semua yang diberikan kelebihan maupun yang tidak diberikan kelebihan semuanya adalah saudara, dan kita orang yang diberikan kelebihan kita punya tanggung jawab yang lebih. Makanya kita harus bisa untuk lebih bijaksana dan segala sesuatunya lebih baik lagi. Bukan berarti kita lebih baik, tapi kita mencoba berusaha lebih baik. Nah, sekarang saya tanya pertanyaan terakhir ke Mas Husen. Iya. Ya. Ini kan Mas Dadung ini kan tadi datang ke sini saya lihat ini Mas Dadung ini praktisi nih. Bukan praktisi lah. Ya, down to earth, merendah. Tapi saya yakin Mas Dadung ini orang baik, karena yang berusaha untuk menjatuhkan itu tidak sedikit juga. Enggak sedikit juga ya. Merasa juga. Merasa. Nah, inilah pertemuan Allah yang tidak sengaja hanya karena berbicara tentang diskusi tentang benda pusaka ya Mas Dadung ya. Insya Allah nanti kedepannya bagaimana tetap persaudaraan jadi nomor satu. Nah, tadi saya sempat bilang sama Mas Dadung, ayo gimana kalau kita ngevlog Mas Dadung yang sakit, yang dirasakan apa, saya ikhtiarkan keluar tanpa rekayasa, insya Allah bersama Gusti Allah. Nanti Mas Husen yang menjelaskan itu yang keluar dari badannya Mas Dadung apa. Pertanyaan saya adalah, apakah Mas Husen bersedia? Insya Allah. Bersedia Insya ya? Allah. Bersedia. Wah, itu malah ada anak saya itu bisa dihidupin? Bisa. Nah, Nah, di stop dulu aja.